Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Evaluasi Pembelajaran Berbicara di Kelas Tinggi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok dari kelompok 10. Yang pertama ada Aftania Tiffany dengan NIM 0306192112 sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Rizka Tiara Putri dengan NIM 0306192114 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Sofia Melati dengan NIM 0306192091 sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan tujuannya. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang artinya menilai, penilaian, atau penaksiran. Evaluasi ini berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu dengan kriteria baku tertentu, sementara penilaian adalah suatu proses transformasi dari hasil pengukuran menjadi sebuah nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam evaluasi. Berdasarkan tujuannya, ada dua macam evaluasi dalam pengajaran, yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi sumatif adalah upaya menilai manfaat program dan mengambil keputusan, sementara evaluasi formatif dinyatakan sebagai sebuah upaya untuk memperoleh perbaikan suatu program atau kegiatan. Evaluasi ini memiliki 3 fungsi, yaitu A. Fungsi diagnostik, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik, menentukan faktor penyebabnya, serta menetapkan cara mengatasi kesulitan tersebut. B. Fungsi penempatan, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk keperluan penempatan agar setiap orang mampu mengikuti jenjang pendidikan sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. C. Fungsi seleksi, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk menyeleksi calon peserta suatu lembaga pendidikan atau lainnya berdasarkan suatu kriteria tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Tiara Putri sebagai pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menerangkan tentang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah keterampilan atau kata-kata untuk menyampaikan gagasan, pikiran, pendapat, serta sebagai alat untuk mengetahui apakah pembicara mempersiapkan diri dengan baik dalam menyampaikan bahan pembicaraan di hadapan para penyimak. Jadi, seseorang akan dikatakan mampu berbicara jika memiliki keberanian dan keterampilan untuk menyampaikan apa yang menjadi gagasan, pikiran, dan pendapatnya, serta dapat dipahami oleh para pendengar atau para penyimak. Komponen-komponen keterampilan berbicara yaitu A. Penggunaan bahasa lisan yang berfungsi sebagai media pembicaraan meliputi kosakata, struktur bahasa, lafal dan intonasi, ragam bahasa, dan kesatuan bahasa, keruntutan, dan lain sebagainya. B. Penggunaan isi pembicaraan yang tergantung dengan apa topik pembicaraan, penguasaan teknik, dan penampilan berbicara yang disesuaikan dengan situasi dan jenis pembicaraan seperti bercakap, berpidato, dan lain sebagainya. C. Penguasaan teknik dan penampilan berbicara yang disesuaikan dengan situasi dan jenis pembicaraan seperti bercakap-cakap, berpidato, bercerita, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Melati akan memaparkan tujuan dari tes evaluasi berbicara. Jadi, tujuan dari tes evaluasi berbicara itu untuk mengukur kemampuan berbahasa lisan anak dalam mengucapkan bunyi bahasa, menyampaikan ide, pikiran, atau perasaan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Tapi, bagi kelas-kelas awal, keterampilan yang diujikan masih sederhana. Tes yang dapat digunakan adalah ulang ucap, uraian, lisan,
membuat atau menjawab pertanyaan dari suatu wacana, percakapan, diskusi, memberikan atau mendeskripsikan, dan reka cerita gambar. Sekian dan terima kasih. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.